bu corona. Coronanya udah mati teman-teman tuh. Ayo kita kalahkan iblis dan corona bersama-sama. 1, 2, 3, iya. Ya, nyanyi dalam nama Tuhan Yesus. 1, 2, 3. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Di masa sulit ini gara-gara corona, kita tuh kadang-kadang tuh takut, khawatir gitu kan. Tapi kalau bersama Tuhan, hati kita akan diberikan Tuhan ketenangan, kesabaran, dan kekuatan kesehatannya. Tidak ada takut. Kita sekarang menyanyikan lagu. Hatiku tenang, berada dekatmu. Apa jawabanku? Hatiku tenang, berada dekatmu. Pelihara hidupku, pertolonganmu begitu ajaib. Kau kan memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja, pertolonganmu begitu ajaib. Kau kan memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang, berada dekatmu. Baca hatiku tenang, berada dekatmu. Baca
tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Supaya mau mendengar firman Tuhan, kiranya Tuhan tolong supaya bisa mendengar dengan baik. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus, kami sudah memuji Tuhan ya Tuhan. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kita mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Dan hilangkanlah corona di tengah-tengah wabah ini ya Tuhan. Biar corona cepat berakhir dan kita bisa beraktivitas kembali ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami mau mendengar firman Tuhan. Haleluya. Dapat teman-teman. Ya, shalom adik-adik semua. Puji Tuhan, semua sudah siap mendengar cerita firman Tuhan. Firman Tuhan pada saat ini bicara tentang ketakutan dan kekhawatiran. Adik-adik, banyak di antara kita yang begitu takut, begitu khawatir akan banyak hal. Khawatir dan takut kalau misalnya nanti keluar rumah mau beli apa disuruh mama, papa, enggak nanti takut kena corona ya, mau pergi sedikit takut corona, mau kesini takut corona, jadi takut melulu. Ada yang khawatir juga, aduh papa mama udah nggak kerja, besok makan apa. Ada yang khawatir, ada yang takut, aduh udah lama banget aku nggak sekolah, nanti kalau sekolahnya dimakan rayap gimana, terus nanti kalau selama-lamanya nggak sekolah bagaimana. Ada banyak banget ketakutan. Tapi Tuhan Yesus berjanji supaya Dia menyertai kita, jadi kita nggak boleh takut. Nah, hari ini firman Tuhan mau mengisahkan sebuah kisah ketika Tuhan Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk pergi menyeberang. Yesus bilang, aku mau doa dulu, nanti kalau kamu udah di seberang, aku nyusul ke sana. Jadi singkat cerita, murid-murid mulai mendayung di tengah danau. Ketika ada di tengah danau, tahu-tahu ada angin ribut, kapalnya goyang, semua orang teriak-teriak takut kalau kapalnya tenggelam. Lalu ketika mereka sedang susah payah menghadapi badai di tengah danau, tiba-tiba Yesus datang. Dari jauh mereka teriak-teriak, Yesus dikira hantu. Murid-murid teriak-teriak, hantu, hantu, hantu. Padahal itu Yesus. Lalu Yesus bilang, tenanglah, ini aku, kata Yesus. Lalu murid-muridnya, wah itu Yesus, itu Yesus. Nah, Simon Petrus tahu-tahu berdiri, dia bilang, guru, kalau memang benar itu kamu guru, suruhlah aku datang ke sana menemui kamu. Lalu Yesus berkata, oke Simon Petrus, kemarilah, berjalanlah di atas air. Wow, berjalan di atas air? Ya. Nah, Yesus sudah terlebih dahulu tuh berjalan di atas air. Lalu Simon Petrus mulai menginjak kakinya di atas air. Adik-adik, pada mulanya Simon Petrus bisa loh menginjakkan kakinya di atas permukaan air dan dia nggak tenggelam. Selangkah, 2 langkah, 3 langkah. Tapi karena dia takut, dia khawatir, Simon Petrus nggak yakin, maka akhirnya dia mulai terperosok dalam air dan mulai tenggelam. Guru, tolong aku. Nah, lalu Yesus menegur Simon Petrus, kamu sih nggak percaya. Berapa banyak dari antara kita adik-adik yang hari-hari ini terlalu takut, terlalu khawatir, sehingga hatinya selalu gelisah, bingung, mau tidur juga nggak bisa. Padahal Yesus bilang supaya kita jangan takut, karena Yesus berjanji dia akan menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Nah, ada satu ayat yang harus kita ingat yang kakak mau bacakan dari Yesaya, kitab Yesaya 41 ayat yang ke-10 bilang begini. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Yesus berkata supaya jangan kita takut dan jangan kita bimbang. Kenapa hati kita dikuasai oleh banyak ketakutan adik-adik? Mari berdoa, mari baca Alkitab, supaya setiap perkataan-perkataan Yesus yang memberikan penghiburan, menolong kita untuk yakin bahwa semua pasti baik. Everything gonna be alright. Adik-adik, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jangan takut. Ingat bahwa salah satu daripada buah roh ialah
damai sejahtera. Mari, kalau orang yang takut dia nggak bisa merasakan damai sejahteranya Tuhan. Tapi kalau orang yang punya keyakinan akan kuasa Tuhan, kehebatan Tuhan, dia pasti akan memiliki damai sejahtera di dalam hidupnya. Tuhan memberkati adik-adik. Shalom. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat cerita firman Tuhan yang sederhana. Tuhan tolong kami supaya kami tidak takut oleh macam-macam perkara di dunia ini, baik virus corona, baik nggak punya uang, nggak bisa sekolah lagi, semua serba sulit, susah, keadaannya mengerikan. Tapi kami berdoa, kami percaya bahwa Tuhan sudah berkata jangan takut, maka kami tidak akan takut karena Tuhan pasti menolong kami. Berkati kami semua, berkati adik-adik yang menyaksikan tayangan ini, berkati mereka supaya mereka tidak takut lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mampus tuh, aku mau bicara nih. Nah teman-teman, yang mau kasih kolektor di bawah rekening ini ya teman-teman, di bawah ini. Makasih teman-teman, jangan kasih ke corona ini ya teman-teman. Kalau dikasih ke corona ini, paling corona ini duitnya buat apa teman-teman ya. Jadi kasihlah persembahan Tuhan Yesus, jangan dikasih iblis ya teman-teman ya. Jangan ya, kasih Tuhan. Oke, bye teman-teman, Tuhan memberkati.